Assalamualaikum teman-temanku yang tersayang, tercinta, terlope-lope. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selamat siang Hani. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dari UK. Nggak pagi lagi teman-teman. Ini udah siang ya. Tapi Hani bilang selamat pagi. Nggak apa-apa lah ya. Jadi hari ini teman-teman, aku mau ajak kalian belanja mingguan ya ke apa tuh namanya, ke Tesco ya. Tapi sebelumnya kita mau ke Wokingham dulu ya Han. You want to go to Wokingham first ya? So that post office is over there Han. Yeah, we'll stop there. Jadi aku tuh mau apa tuh teman-teman? Aku mau perpanjang paspor ya. Jadi hari Selasa aku mau perpanjang paspor. Nah, untuk perpanjang paspor itu aku harus beli amplop ya. Amplop yang nanti untuk mereka kirim kembali pasportku ke rumah. Jadi kita harus menyediakan amplop yang orang itu nggak usah bayar lagi, namanya prepaid amplop gitu ya. Jadi waktu kita ke sana nanti ke embassy-nya Indonesia, aku harus bawa amplop, itu salah satu syaratnya. Tapi nanti waktu aku ke sana aku akan jelaskan ya teman-teman ya. Aku buat lain video gitu ya. Aku akan jelaskan nanti di sana apa-apa aja gitu nanti di video tersebut yang aku perlukan untuk perpanjangan paspor di UK gitu ya, perpanjangan paspor Indonesia. Ini Hanibi mau pergi gitu sebentar, mau ke post office beli amplopnya. Nah nanti kalau Hanibi udah datang, aku mau kayak beritahukan informasi sedikit kepada kalian ya tentang keadaan UK sekarang. Karena ada juga gitu teman-temanku yang di Indonesia pada nanya, Mak, kayak mana sekarang keadaan UK gitu, apakah di UK sedang krisis, sampai ada orang yang kelaparan gitu, sampai ada, aku juga ada lihat berita gitu ya tentang UK, berita di Indonesia gitu di TV yang menyatakan kalau sampai ada anak-anak yang di sekolah sampai nggak makan gitu, nggak bisa makan siang. Nah kebetulan karena Hanibi itu orangnya tiap hari nonton berita ya teman-teman. Jadi nanti kalau Hanibi udah masuk ke mobil, nanti aku mau tanya-tanya dan mau kasih tahu kalian sedikit informasi tentang UK, keadaan UK sekarang ini ya. Ya teman-teman, ternyata post office-nya itu tutup ya karena ini hari Sabtu. Jadi post office-nya nggak buka. Ya udah terpaksa nanti hari Senin aku ini ya, aku beli sendiri ya. Untung deket dari rumah ya, bisa jalan kaki gitu ke post office-nya ya. Ntar ya kita lihat, ini Hanibi lagi sibuk dia nyetir ya. Hani, I want to asking you something because like my friend they asking me about this thing ya, how the economy crisis in UK right now. So people telling that in UK have a crisis, people cannot eat ya, a lot of people cannot eat, suffering, all the like, Because a lot of people are so mota, so guntoed, they cannot eat anymore. like the food is rising ya, the price is rising. Price is rising everywhere. Yeah, the price of rising, and then electricity bill, water, like this, Everything is gone gas, double now. gone double ya. So it's right ya, electricity, water, and gas is they are rising ya, the price ya, They are doubled double from last year. from last year. Iya, jadi teman-teman, this is because what honey? Because pandemi at that time, Pandemic and then Ukraine war. ya. Ya jadi benar teman-teman ya, kalau mengenai krisis di UK sekarang memang lagi krisis ekonomi ya. Jadi kayak listrik. It's still a rich country. Ya, I know. Jadi kata Hanibi, tapi tetap negara makmur ya walaupun lagi krisis ya. Jadi keadaannya tuh sekarang kayak apa tuh namanya,
biaya listrik, biaya air, biaya gas itu naik jadi 2 kali lipat gitu, kata Hanibi ya, kayak gitu teman-teman. Nah, how about food? Food I think is okay ya Han? It's alright. Just rise a little bit, huh? I mean, they're rising, but people still can afford to buy a food, huh? Yeah. Yeah. Only few people or every country they are struggling. Like there's people who are not working or who are only on the benefits. Of course, they are struggling in every country. They are struggling here as well. Jadi kata Hanibi itu teman-teman, ada orang-orang yang menderita juga ya karena krisis ini ya. Seperti orang-orang yang kayak salary-nya itu gajinya kurang ya gitu ya. Terus orang-orang yang nggak ada kerja gitu, yang cuma dapat dari pemerintah ya, karena di sini kalau orang-orang yang nggak kerja juga kan mereka dapat bantuan dari pemerintah. Nah, orang-orang yang dapat bantuan dari pemerintah ini kan namanya bantuan ya teman-teman. Jadi bantuan ini nggak cukup mungkin untuk sekarang gitu ya. How much the government give to people? They give every month or every week? Every week. Yeah. For this benefit, every week. How much? Like how much, Ani? It depends on the family size and the people's income or savings. So they decide case by case. Oh, not same for every people. No, it's like that. There is a family of 2 people, they will get less money. Family of 5 people, they will get more money. Oh, like that ya. Government pay their rents, then give them money to live and find the work. Oh, so government pay their rent tuh ya. Nah teman-teman, jadi gini, jadi government itu kan, pemerintah itu berikan bantuan kepada penduduknya gitu ya, tapi penduduknya yang citizen ya, yang kita British citizen gitu, bukan dari penduduk yang, if they're not British citizen, government will not give this benefit. Anyone who is on indefinite leave. Even you are not British citizen. No, you are indefinite leave, you are British citizen. Oh, like that ya. Even you don't have passport. Passport doesn't matter. Passport is a travel document. Oh, like when that. they give you indefinite leave to remain, you are British citizen. Oh, I see. Nah, jadi gini teman-teman, ternyata aku salah tadi ya. Ternyata benefit itu, bantuan dari pemerintah itu didapat semua orang yang punya izin tinggal permanen gitu di UK ya, izin tinggal permanen gitu. Nah, kalau kayak aku tuh belum bisa dapat bantuan pemerintah. Kenapa? Karena aku belum dapat residen permanen gitu, yang permanen residen. Like citizen. Jadi nanti setelah 5 tahun kalau aku udah dapat kartu yang untuk permanen residen yang bisa tinggal selamanya di UK, aku dapat benefitnya walaupun aku tidak menukar kewarganegaraanku, aku tetap Indonesia gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan paspor ya gitu. Nah, bantuan pemerintah itu diberikan kepada setiap orang itu ternyata tergantung keadaan, misalnya berapa banyak anaknya mereka gitu. Jadi setiap orang tidak sama teman-teman. Dan pemerintah juga kayak memberikan bantuan untuk misalnya mereka nggak punya rumah, diberikan bantuan untuk membayarkan sewa dari kayak rumah atau apartemen gitu ya. Tapi yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah gitu, bukan yang kayak yang mewah-mewah, enggak yang mewah-mewah, tapi yang ya layak untuk tempat tinggal gitu ya teman-teman. So government pay the rent is all or just a part of that rent? All. It depends on, again, I told you that situation that if you have a saving in your account, then may be reduced. But mostly when you are out of work, they will pay full rent and they cancel the council tax for the time. But you have to find a job. But if you say that you don't want to find a job, then they will stop the benefit. Oh, I see. Jadi teman-teman, ternyata pemerintah itu kan memberikan bantuan untuk kayak membayar sewa rumah kita gitu ya. Nah, tapi itu tergantung gitu. Kalau kamu punya tabungan di dalam saving accountmu gitu, pemerintah itu mungkin akan mengurangi gitu jumlah bantuan yang diberikan. Tapi kalau misalnya betul-betul jobless, yang
tidak ada pekerjaan gitu. Nah, pemerintah bayar full untuk sewa rumah gitu ya, bayar full. Tapi kamu harus cari kerja. Tapi kalau misalnya kamu bilang aku nggak mau cari kerja gitu, aku mau hidup dari benefit aja, itu nggak boleh teman-teman. Itu diberhentikan pemerintah gitu. Berarti kamu nggak mau ini gitu, yang cuma mau bergantung sama pemerintah. Nah, pemerintah itu akan berhentikan apa tuh namanya, bantuannya itu terhadap kamu gitu loh. Jadi kamu walaupun dibantu pemerintah, kamu tetap harus berusaha untuk cari pekerjaan, kecuali kamu tidak kayak cacat gitu ya, tidak bisa ya. If you cannot work or disable, stay okay ya kan? Yeah, then it is lifelong. Iya. Jadi kalau misalnya kamu tuh orang cacat atau orang yang sudah tua, jompo, yang sudah tidak bisa bekerja lagi, nah pemerintah akan memberikan bantuan itu selamanya gitu. Sebetulnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau mengenai orang kelaparan, sebetulnya di sini tuh banyak kayak bantuan makanan ya teman-teman ya. Kayak di Tesco gitu atau di supermarket besar itu ada yang namanya bank food ya. Jadi ada satu kotak gitu. Nah, orang-orang yang belanja di Tesco, mereka tuh suka taruh makanan di situ ya. Nah, nanti makanan ini gitu, misalnya aku lah belanja di Tesco. Nah, aku taruh makanan di kotak tersebut gitu untuk disumbangkan bagi orang-orang yang kekurangan, istilahnya gitu, kekurangan orang-orang yang tidak sanggup untuk membeli makanan seperti itu, atau orang-orang yang kekurangan lah gitu. Jadi ada gitu ya. Jadi sebetulnya kalau menurutku sih nggak terlalu khawatir tentang makanan. Apalagi katanya di sekolah itu ada anak-anak yang sampai nggak makan gitu ya. Honeybee pernah bilang sama aku, if in the school honey, for the people who the parent is not very like have money ya to support their children, government will support her. The government always, but education is free for everyone. Even the food in the food also in for the lunch ya Han. Yeah, for lunch if it's free. Yeah, if your family is not well off, then it is free. They will give the kid free breakfast, free lunch. Nah, jadi kata Honeybee itu kalau misalnya memang keluarganya tersebut tidak mampu gitu ya, dilaporkan ke pemerintah tidak mampu, maka anak-anaknya gitu di sekolah itu dapat free lunch, free breakfast gitu. Jadi dikasih dari pemerintah itu tidak bayar gitu untuk makan gitu. Mungkin ada sebagian kayak, but nowadays they tell ya, for the not well off people ya, not wealthy people ya, their kid is go to bed not eating dinner because they cannot afford. Some people are, I told that they don't want to work. They are lazy. This is the parking space. No, not this one. Yeah, at that time we parking over there. Sure, Yes, I still remember, and then we walking. Then slide left onto Marketplace. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin ada juga hal-hal yang kayak gitu. Mungkin keluarganya itu tadi yang kayak kata Honeybee ya, mungkin cari pekerjaan belum dapet, atau orangnya tidak mau bekerja gitu. Nah, mungkin itu ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau sebagian besar di sini kayaknya kalau untuk sampai kayak suffer ya, kayak menderita karena kekurangan makanan itu belum ada kelihatan, belum ada berita tentang itu. Here in UK there is no news about that thing, honey. People suffering, cannot eat until like until in Ethiopia like this, Lohan. There are few people always there in the trouble. That's you cannot say that the whole country is suffering from this thing. It's only few people are always in the trouble. Jadi sebagian itu memang ada teman-teman ya, tapi nggak sampai kayak semua orang di sini tuh mengalami krisis seperti itu. Tapi kalau krisis kayak yang itu tadi ya, listrik apa itu naik, nah itu memang iya teman-teman ya. Nah, kita udah sampai nih di Wokingham ya.
Ini kita udah sampai, kita mau pergi ke ada yang mau kita lakukan gitu. You want to sit here? Should I go and drop the letters and come? Or you are coming with me? Should I come here? I don't know. I come here, I think ya. Oke teman-teman, nanti aku sambung lagi ya. Sekarang aku mau tunjukkan kalian keadaan Wokingham. Wokingham is a little town or village? Small town. Small town ya. Jadi Wokingham ini small town gitu, dekat juga sama tempat kita. Nah aku tunjukin ya. Nah di depan kita itu biasanya ada kayak orang-orang jualan-jualan gitu kalau weekend teman-teman. Ini high streetnya ya. Tuh ada gedung tua ini keren ya, cakep. Ini mungkin dulunya church ya teman-teman. Cakep nih. Nah, post office di Inggris tuh gini teman-teman. Biasanya di dalamnya tuh ada kayak jual-jual buku dan lain gitu. Nah, di situ post office, orang lagi nunggu ya, ngantri gitu. Tuh Anibi lagi ngantri di situ. Jadi post office-nya itu di dalam toko gitu teman-teman. Kecil aja. Tuh. Ini ada jualan-jualan kayak stationery gitu. Ada jualan buku-buku bacaan juga, kayak komik apa gitu segala macam. Nih tuh. Biasanya gitu. Jadi kayak ada jualan alat-alat tulis untuk keperluan-keperluan sekolah. Ini kalau kita mau buat paspor ya teman-teman. Tuh. Ada foto booth. Kok kayak mau buat paspor di sini. Fotoan dia. Tuh dia jual-jual gini ya. Kalau kita kan post office-nya itu special post office gitu ya. Kalau di sini enggak. Tuh di dalam toko. Ini kayak ada jual-jual card. Jual card. Jadi biasanya jualan buku-buku, majalah, card, stationery gitu. Ini ya. Nah, tuh di depan church ini ya. Tuh ada kayak pasar dadakan ya teman-teman. Tuh ada orang jual-jual makanan gitu. Jadi ini pasarnya cuma ada weekend. Ya, semacam. Ada juga yang jual-jual kayak clothes ya over there ya kan. Tuh ada yang jual-jual baju teman-teman. Tuh gini. Tuh ya. Ada yang jual bakery. Tuh. Ini bakery. Ada yang jual-jual baju. Cakep juga nih. Nice ya. Cakep. So, jual baju. Ada yang jual-jual sabun. Ini from here. Tuh jual-jual sabun. Jual lilin gitu ya. Lucu lo, cute. Jual bunga. Tapi enggak banyak sih. Gitu. Jadi kayak gini nih. Ini kayaknya food truck ya. Ya, food truck. Jadi gini nih ya. Main church yang tadi itu. Ini keadaan high street.
Jadi nih kayak ini ya, lorong yang isinya orang-orang jualan, ada jualan jewelry, ada toko-toko jewelry. Oh, so many people. This is the real jewelry, Yeah. or the real gold? No, normally there you want to use a 22 characters. Oh, 18 karat ya. 99, whatever it is. Hmm. Tuh, ada jual kayak interior ya. Apa toko-toko interior, cakep-cakep loh. Ada toko pakaian ya. Sih. Ada salon juga. Tuh ada salon. Toko pakaian. Ini jewelry-nya cakep-cakep loh. Cakep ya. Tuh. Cantik loh. Keren loh. Keren. Jadi walaupun small town lumayan ini ya. Tuh, lumayan lengkap. Jadi ini kayak tempat apa tuh namanya? Toko-toko gitu ya. High streetnya. Ada restoran dan sebagainya. Ada bajai loh teman-teman. Ini bajai. Cakep loh nih restorannya, Bombay nih. Oh, ini ada restoran India ya teman-teman. Dekorasinya tuh cakep banget. Tuh. Cantik loh. Ada ini ya. Ada bajai teman-teman. Lucu ya. Ada bajai. Bombay Story Indian Kitchen. Keren loh. Dalamnya juga keren. Look like nice ya Han. Tuh suasana udah mulai dingin di sini teman-teman. Orang-orang udah pakai sweater. Coffee shops. Ya, so many coffee shop ya. Wangi kali kopinya. The smell of the coffee is so nice ya. Sekarang kita ke TKMX, ke Tesco ya.